Halo kawan pajak, selamat sore. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas. Nah, sore hari ini kita jumpa lagi di live Instagram KPP Pratama Jakarta Menteng 2. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang memudahkan kawan pajak nih, yaitu IPBK atau permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Ketemu lagi bersama saya Mega dan teman saya Mbak Yeni. Halo, Mbak. Halo Mbak. Kami berdua fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Menteng 2 yang selama 30 menit ke depan akan menemani kawan pajak dalam live Instagram dengan topik mengenai permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Nah, kalau misalnya nanti kawan pajak mempunyai pertanyaan terkait topik yang kita diskusikan sore hari ini, silakan kawan pajak dapat menuliskannya di kolom komentar. Nanti akan kami coba untuk menjawab ya, satu-satu kalau nggak banyak. Iya. Terus kawan pajak, kalau bisa juga dapat membagikan tautan live IG kami, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kawan pajak yang lain. Iya. Nah, kawan pajak, saat ini kita akan membahas tentang permohonan pemindah bukuan, yaitu pemindah bukuan biasanya pembayaran ya Mbak ya. Iya. Nah, untuk detailnya Penyetoran sendiri, ya. pemindah bukuan itu apa? Nah, pemindah bukuan merupakan sebuah fasilitas yang disediakan apabila terdapat kesalahan administrasi, seperti misalnya kesalahan dalam pengisian NPWP, terus masa pajak salah misalnya, atau kode jenis pajak, kode jenis setoran, bisa juga di nominal pembayaran yang dituliskan pada saat membuat biliknya, Kode billing ya Mbak ya. dalam proses pencatatan, pembayaran, ataupun dalam proses penyetoran pajak. Iya, jadi bisa jadi emang kawan pajak ini salah ya Mbak ya dalam membuat billing setelah menyetorkan pajak, baru kawan pajak itu menyadari ini ada yang salah gitu. Ternyata tidak sesuai yang Ternyata seharusnya. tidak sesuai. Nah, hal itu bisa diperbaiki dengan mekanisme permohonan pemindah bukuan ya Mbak ya. Nah, kawan pajak selama ini mungkin sudah mengenal nih mekanisme permohonan pemindah bukuan secara manual, karena selama ini seperti itu ya Mbak ya. Untuk pengajuan prosesnya itu kawan pajak harus mengisi formulir, terus harus melampirkan asli bukti setor pajak, dan kemudian kawan pajak itu harus mungkin mengantar langsung ke TPT ya Mbak ya, atau bisa mengirimkan lewat jasa pengiriman tercatat gitu. Jadi agak panjang nih prosesnya kawan pajak gitu ya. Tapi mulai sebenarnya udah dari berapa ya? Hampir 2 tahun ya Iya, sebenarnya ya? akhir tahun 2022. Akhir 2022, Iya. iya. DJP itu sudah membuat inovasi yang memudahkan untuk kawan pajak dalam mengajukan permohonan pemindah bukuan. Apa itu Mbak? Namanya IPBK atau permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Pemindah bukuan elektronik. Dan dengan fitur IPBK ini juga diharapkan nanti lebih memudahkan kawan pajak karena tidak perlu lagi mengisi formulir, tidak perlu lagi datang ke KPP atau ke kantor pos untuk menyerahkan formulir permohonan Formulir IPBK permohonannya. Iya benar. Jadi inovasi ini semangatnya memang untuk mempermudah kawan pajak semua. Selain itu, selain mempersingkat prosesnya, memudahkan kawan pajak, ini juga membuat kawan pajak bisa memantau ya Mbak ya, memantau perkembangan proses pemindah bukuannya seperti apa. Jika kawan pajak ini melakukan pemindah bukuan secara elektronik, bisa membuka dari akun DJP online. Jadi yang selama ini sebenarnya kawan pajak sudah pakai selama ini di DJP online, di mana saja dan kapan saja, karena lewat internet ya Mbak ya, elektronik gitu. Ada koneksi internet. Iya, mungkin kita jelaskan aja Mbak bagaimana caranya agar kawan pajak bisa memanfaatkan fasilitas IPBK ini gitu. Yang pertama yang pasti login dulu ke DJP online, djponline.pajak.go.id. djponline.pajak.go.id. Oke. Nah, apabila kawan pajak belum pernah menggunakan aplikasi IPBK ini, kawan pajak harus membuka dulu di profil ya, klik profilnya, terus nanti ada fitur baru, aktivasi menu lah ya, menu aktivasi fitur. Aktivasi itu kawan pajak bisa melihat beberapa fitur layanan ya, ada yang beberapa bisa dimanfaatkan. Iya. Untuk memanfaatkan IPBK, diklik dulu fitur layanan IPBK, kemudian klik ubah fitur layanan,
Oke, iya. Nah, setelah kawan pajak klik oke, nanti akan terlogout sendiri ya dari akun DJP online-nya. Kemudian kawan pajak bisa login lagi. Nanti akan ada muncul baru nih. Kalau misalnya kawan pajak login lagi, kemudian klik bar layanan, nanti akan muncul ikon baru yaitu IPBK. Jadi kalau kawan pajak ingin mengajukan, silahkan diklik IPBK, kemudian klik menu permohonan untuk membuat permohonan baru. Nanti setelah klik membuat permohonan baru, kawan pajak akan diarahkan untuk mengisi formulir secara elektronik. Jadi kawan pajak itu harus mengisi data-datanya secara benar gitu ya kawan pajak ya. Bisa diisikan semuanya dari dan kepada gitu ya. Tujuannya yang benernya kemana. Kemudian nanti kawan pajak harus mengisi telepon dan alamat emailnya juga ya kawan pajak ya. Nah, jika kawan pajak sudah yakin sudah mengisi dengan benar, kawan pajak tinggal itu ya klik submit ya Mbak ya. Yep. Diklik submit. Kemudian nanti akan ada opsi kawan pajak itu mau submit menggunakan sertifikat elektronik atau kode verifikasi. Jadi kalau kawan pajak selama ini sudah punya sertifikat elektronik, misalnya kawan pajak yang sudah PKP ya, betul. atau yang sudah pernah melapor Bupot unifikasi ya Mbak ya, itu sudah punya sertifikat elektronik, silahkan dipilih submitnya menggunakan sertifikat elektronik. Tapi kalau kawan pajak belum punya, itu jangan khawatir ya Mbak ya. Ada opsi satu lagi yaitu kode verifikasi. Nanti akan ada kode verifikasi yang dikirimkan melalui email yang terdaftar ya, email yang terdaftar di DJP online-nya gitu. Jadi sama kayak laporan pada tahunan ya Mbak ya? Iya, sama seperti itu. Kode verifikasinya silahkan dibuka emailnya, di copy, kemudian dipaste ya, kemudian diklik tombol kirim. Iya, gampang banget ya. Gampang banget, ya, singkat banget. Sangat gampang, sangat simple. Jadi misal kawan pajak lagi di mana aja, yang penting ada koneksi internet. Ya. Pakai handphone bisa, pakai laptop bisa. Udah tinggal kalau emang salah tengah malam bisa. Iya, dimanapun, kapanpun bisa. Nggak harus menunggu kantor pajak buka ya Mbak ya. Selama ini kan seperti itu ya kawan pajak ya, agak merepotkan mungkin ya. Jadi ya ini benar-benar fitur yang mempermudah ya, mempermudah kawan pajak. Itu selain segampang itu, kawan pajak juga bisa monitoring langsung. Nah itu, jadi kawan pajak juga nggak perlu mungkin nelfon kantor pajak menghabiskan pulsa gitu ya, atau WA itu menanyakan PBK kami sudah sampai mana gitu. Jadi mungkin kita jelaskan juga nih Mbak, monitoringnya itu seperti apa gitu kan. Jadi bisa klik menu monitoring ya Mbak ya. Jadi kan di fitur EPBK tadi itu ada beberapa menu ya, dashboard. Iya, ada dashboard, monitoring, sama apa? Konfirmasi ya. Iya. Konfirmasi. Ya. Ada 4 kalau nggak salah. Nanti ada 4 bar ya. Itu bisa dicek di bar masing-masing untuk pembuatan pas di dashboard, pas pengiriman pembuatan IPBK, kemudian monitoring dan konfirmasi. Bisa dicek nanti kawan pajak ya. Iya, jadi secara real time ya Mbak ya. Jadi sampai di mana permohonannya, kawan pajak itu bisa langsung ngecek, nggak perlu telepon kantor pajak gitu ya. Jadi jika kawan pajak nanti monitoringnya sudah sampai di tahap terakhir, kalau tidak salah sih tahap ke-7 itu nanti ada buletannya itu selesai gitu. Jika sudah sampai di situ artinya permohonannya sudah selesai. Dan kalau sudah selesai, hasil pemindah bukuannya kira-kira mau diambil kemana Mbak? Apakah harus ke kantor pajak lagi atau bagaimana? Kan ada hasilnya tuh. Karena semua sudah elektronik, kawan pajak tidak perlu misalnya nunggu, saya sempatnya besok minggu depan bla bla bla, nggak perlu ambil hasilnya gitu ya, nggak perlu nelpon kapan selesai, karena udah bisa ngecek langsung, dan bagusnya bisa cetak langsung. Bisa cetak langsung hasil di DJP online-nya itu juga ya Mbak ya. Jadi kalau sudah selesai, kawan pajak dapat cetak langsung dari menu dashboard. Itu paling kiri ya Mbak ya. Menu paling kiri itu menu dashboard. Nanti akan muncul PBK-nya. Sudah ada tanda tangan secara elektronik. Iya, langsung digunakan untuk pelaporan SPT. Iya, jadi memang sesimpel dan sesingkat itu, dan gampangnya juga bisa dimonitoring kapan saja dan di mana saja gitu. Semacam kita tracking itu paket. Langsung paket ada 10-10. Iya, betul. Jadi secara real time bisa dimonitoring. Nah, itulah keunggulan ya, fitur IPBK ini Mbak. Jadi kawan pajak ini
pastinya tertarik dong ya menggunakan fitur canggih ini gitu ya. Benar-benar bisa mempersingkat waktu, mempermudah proses permohonan juga karena kan kita nggak perlu lagi melampirkan, sebenarnya lampirannya nggak perlu Mbak. Kalau Iya. lampiran SSP-nya itu nggak perlu gitu kawan pajak. Pada saat proses sudah validasi otomatis Iya, ya Mbak, sudah dari tervalidasi sistem otomatis NTPN-nya. Iya, NTPN valid atau tidak. Iya. Kalau NTPN-nya nggak valid, otomatis nggak bisa diajukan Nggak bisa permohonan. mengajukan permohonan pemindah bukuan. Jadi sudah tervalidasi di awal sehingga kawan pajak itu nggak perlu lagi untuk melampirkan NTPN asli benar. gitu. Dimana sampai sekarang kalau PBK manual itu masih ya Mbak ya, Wajib masih itu diminta malah. ya. Wajib. Selain formulir permohonan wajib harus Harus ada. ada bukti bayar. Iya, jadi kan kita harus nyimpen-nyimpen berkas gitu ya Mbak ya. Kalau hilang nggak bisa PBK dong. Kalau hilang nggak bisa PBK karena memang harus ada gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan fitur sebenarnya nggak terbaru ya, tapi ya masih baru ya kawan pajak ya. Silahkan dimanfaatkan. Kalau kawan pajak masih belum pernah menggunakan, dicoba-coba aja dulu di akun DJP online-nya, gampang kok. Kalau kesulitan seperti biasa, Iya. silakan datang ke helpdesk. Iya, kita langsung praktek nanti di helpdesk gitu ya. Oh iya Mbak, kan ini DJP dari berapa tahun yang lalu ya, Iya. mulai menggaungkan adanya suatu pembaruan Cortex. Iya, membangun sistem ya Mbak ya. Iya. Nah, sekalian di sini kita juga ingin memperkenalkan, Iya. ya berusaha ada agar kawan pajak itu kenal apa itu sih Cortex. Iya. Cortex itu seperti apa. Jadi nantinya kalau dulu biasanya kan kawan pajak harus mempelajari berbagai macam aplikasi Iya. ya. Nah, dengan Cortex nanti hampir semua aplikasi Iya. dijadikan satu ya Mbak ya. Iya, terintegrasi jadi Iya, satu ya. benar, jadikan satu ke dalam Cortex tadi. Iya, selama ini kita juga mungkin banyak menemukan itu ya keluhan mungkin ya dari wajib pajak. Jadi kadang wajib pajak itu pun bingung, saya mau lapor ini pakainya apa ya gitu. Jadi selama ini kan banyak aplikasi perpajakan ya Mbak ya. Iya. Kalau mau lapor SPT tahunan Harus atau pakai SPT masa pakainya SPT tahunan aja macam-macam juga. Jadi ada bingung. e-form, Iya, ada benar. e-filing, tapi sama-sama memang dari DJP DJP online. online, iya. Nah, kalau badan atau orang pribadi usaha, download e-formnya lagi gitu ya. Kalau mau menerbitkan faktur untuk kawan Ada pajak yang PKP, e-faktur. ada aplikasi e-faktur. Dan kalau sudah menerbitkan faktur, mau buat Melapor. billing dulu Oh, Mbak, iya. buat billing kembali Balik lagi ke DJP online. Setelah Lapornya bayar, lapornya lewat web web e-faktur e-faktur. gitu ya. Belum Muter lagi, terus. belum lagi kalau mau download sertifikat Enova. itu dari Enova. Oke. Jadi begitu banyak ya Banyak memang banget, kawan banget. pajak. Iya, jadi ya memang kami maklum mungkin kawan pajak agak bingung kalau begitu banyak aplikasi. Nah sekarang nantinya ya, Iya, nantinya kedepannya. akan digabungkan semua di Cortex ini gitu. Jadi kawan pajak cukup membuka satu website nantinya gitu ya. Di web based semua ya. Yang sementara ini yang baru sistemnya web based kan baru di web e-faktur Iya, sama DJP di online. DJP online ya. Iya. Proses pembuatannya belum ya Mbak ya. Iya. Masih ya kayak kombinasi antara aplikasi desktop iya. dengan web. Web, Nah, iya. besok semuanya akan jadi satu di Iya, Cortex tersebut. basisnya web saja gitu. Jadi tidak perlu install lagi Ya. aplikasi-aplikasi baru gitu. Kadang kalau install aplikasi baru Nggak support. laptopnya nggak support, Laptopnya nggak support, atau harus gini. memorinya sudah tinggal Iya, sedikit, benar. akhirnya lebih lambat gitu. Nantinya tidak akan seperti itu lagi kawan pajak. Jadi semua sudah web based ya. Yap. Iya, Lebih itulah Cortex itu gitu Nah. kawan pajak. Bisa nggak sih kawan pajak belajar sendiri tentang Cortex? Bisa Mbak, sekarang bisa. Iya. Sekarang udah bisa berarti Iya, ya? sekarang Dulu kan bisa. katanya harus Iya. ke kantor pajak nanya, itu juga belum tentu bisa nyoba ya. Iya, nah tahap 1 kemarin Heeh. kita itu hanya memilih 200 wajib pajak. Jadi 200 wajib pajak terpilih saja yang kita undang. Kita jadi undang belum untuk semua. sama-sama mempelajari atau memperkenalkan Cortex. Oke. Jadi ini kami sudah melakukan sebenarnya kawan pajak ya. Tapi cuma 200 wajib pajak. Wajib pajak saja ya. Iya, 200 wajib pajak kita panggil ke sini ya Mbak ya. Kita panggil ke sini untuk belajar Cortex. Tapi kalau kan masih banyak ya kawan pajak lain yang sebenarnya pengen tahu gitu. Nah, sekarang ini sudah dibuka ya Mbak ya.
Kalau kawan pajak aware, mungkin di DJP online-nya itu ada menu baru tuh. Di halaman pas pertama Iya, itu ya Mbak, sewaktu login sudah ya. login, Login di awal. halaman pertama kanan. paling kanan itu warnanya mencolok Besar biru. juga tulisannya. Iya, simulasi ya, simulator ya, Simulator iya, Cortex, ya. simulator Cortex. Di situ memang kawan pajak nggak bisa langsung, tapi harus mendaftar dulu gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kawan pajak sudah login, kemudian klik menu pendaftaran simulator Cortex. Jadi kawan pajak silahkan daftar dulu, nanti oleh DJP akan dikirimkan password ke email kawan pajak yang terdaftar di DJP online-nya. Iya, setelah itu Tinggal kawan pajak, ditunggu aja ya iya, passwordnya. ditunggu passwordnya mungkin 1 hari kerja paling lambat, biasanya 1 hari kerja sih kawan pajak. Tapi nggak tahu juga kalau nanti udah banyak yang request ya, tapi mudah-mudahan Iya, akan cepat. Kayaknya semakin dipercepat sih ya. Iya. Jadi apa aja cepat. Iya, nah setelah mendapatkan password, itu kawan pajak bisa melihat nih, bisa ngintip ya, bisa ngintip menu-menu apa yang nantinya akan ada di Iya. Cortex melalui video simulator itu, gitu. Bisa diklik-klik, dicoba lihat saja lah bentuknya. Jadi mungkin kalau belum pernah melihat kok gini ya, tapi Iya. kan sangat detail sebenarnya ya Mbak Iya, ya. sangat detail. Benar-benar detail. Akhirnya memang jadi kecil-kecil gitu menunya ya. Detailnya lebih bagus kalau Iya. misalnya kalau kita lihat ya, nggak kayak DJP online kan kita cuma melihat profilnya itu kayak profil terbatas ya. Iya. Nah, di situ DJP nanti online lebih memang bagus. gede-gede ya Mbak, tapi karena memang sedikit ya. Nah, karena sedikit aja. Jadi kayaknya Iya, cuma wah, ada SPT semua tahunan dan gini. SPT Iya. masa gitu. Nanti semuanya karena semua jadi satu di Cortex ya. Iya, makanya. iya. Mungkin kawan pajak ya namanya hal baru ya Mbak. Mungkin apa sih kok begini sih? Mungkin seperti itu. Tapi Bertanya-tanya. iya. Tapi percayalah kawan pajak, itu DJP melakukan hal itu untuk mempermudah. Memudahkan, ya. Iya, mempermudah kawan pajak. Kenapa berubah? Karena memang ya seiring perkembangan zaman ya Iya, Mbak ya. benar sekali. Kita memang harus itu ya, harus berubah untuk yang lebih baik gitu kawan pajak, karena DJP juga mendengarkan keluhan kawan pajak yang bilang terlalu banyak aplikasi. Servernya juga udah Iya. Nah, mudah-mudahan memang di Cortex ini, apalagi karena sudah bergabung semua, itu ya memang harusnya servernya kuat sih ya. Harusnya servernya besar gitu ya kawan pajak ya. Nanti kawan pajak setelah melihat video simulatornya, nanti akan banyak tab-tabnya, banyak nih Mbak ya. Dari profil, e-tax invoice, jadi faktur sudah di situ. Kemudian SPT-nya di situ juga di sampingnya gitu. Oh iya. Dan ini juga 2 bahasa ya. Iya, 2 bahasa. Bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Coba di simulator masih bahasa Inggris saja. Jadi Iya. jangan kaget ya kan pajak, masih sementara masih bahasa Iya, Inggris. tapi nantinya Makanya iya 2 bahasa. pada saat sudah peluncuran Launching, ya, launching ya, itu memang harus bahasa Indonesia. Jangan khawatir kawan pajak kalau melihat simulatornya kok bahasa Inggris gitu. Karena memang aturannya ya sebenarnya harus bahasa Indonesia ya Yap. Mbak ya. Iya, Ya, jadi tunggu saja. kawan pajak bisa melihat-lihat. Kalau memang ada yang ditanyakan, bisa ke kami ya, bisa ke helpdesk, bisa Ini- juga. Belum ada yang nanya sih Mbak. Iya, belum ada ya. Nggak ada penanya ini beneran. Oh. Kayak kemungkinan besar sudah pada nyoba IPBK kali ya. Iya, Kawan pajak ini. mungkin iya. Tapi data di kita nih kawan pajak masih lumayan banyak sih, lumayan banyak yang masih menggunakan PBK pemindah manual. iya, pemindah Iya. bukuan manual. Jadi kami mengajak kawan pajak nih, mari kita ubah gitu. Jangan manual-manual sekarang. Kita kan pengennya paperless ya Iya, sekarang ya Mbak ya. paperless. Iya. Datang ke kami tanpa kertas, kami berikan juga tanpa kertas. Oh iya, lebih praktis, lebih Cepat. lebih membantu kawan pajak juga. Jadi mungkin ada sih kasus-kasus yang nggak bisa IPBK, ya silahkan Bapak Ibu mengajukan tetap pemindah bukuan manual. Tapi kalau yang biasa-biasa aja sih sebenarnya itu yang misalnya PBK cuma beda bulan Beda atau jenis, beda beda jenis ya kode sekarang. MAP, itu silahkan Bapak Ibu coba dulu IPBK. Nanti kalau udah coba sekali pasti ketagihan sih. Gitu kan pajak. Jadi dicoba dulu yang selama ini masih menggunakan pemindah bukuan manual. Kadang ada juga tuh kalau wajib pajak ya, biasanya wajib pajak badan nih. Dia mau PBK sebenarnya, tapi keluhannya direktur saya sedang di luar negeri misalnya. Nah, itulah
sebenarnya kesempatan kawan pajak untuk mencoba IPBK karena tidak perlu tanda tangan. Iya. Iya. Cukup approval aja secara lisan dari direkturnya, ini mau IPBK, oke, langsung ajukan PBK. Karena submitnya itu sudah diganti dengan sertifikat elektronik atau verifikasi. Sertifikat elektronik kan kita udah tahu selama ini tuh pengganti tanda tangan ya, menjadi tanda tangan elektronik. Jadi sebenarnya jadi memang benar-benar memudahkan ya Mbak ya, memudahkan kawan pajak. Jadi nggak peduli kalau lagi di luar kota, lagi di luar negeri, tetap bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan gitu. Jadi silahkan dicoba ya kawan pajak untuk IPBK-nya gitu. Nanti bakal kayaknya kalau di kita juga IPBK entah kenapa itu jadi lebih cepat gitu ya Mbak ya. Nggak cuma memudahkan kawan pajak, iya, memudahkan kami juga gitu. Jadi ada kemungkinan IPBK malah lebih cepat selesainya gitu ya Mbak ya. Lebih benar-benar di kita juga untuk konfirmasi penelitian di kita juga lebih simpel kan. Iya, karena sebenarnya sudah tervalidasi NTPN-nya. Nggak perlu ngecek lagi di kita. Kita nggak perlu ngecek lagi. Jadi kemungkinan kalau kawan pajak membandingkan sama mungkin teman lain yang manual, kemudian kawan pajak coba IPBK, kemungkinan kawan pajak yang IPBK itu lebih cepat sih prosesnya. Karena memang memotong proses di kami juga gitu. Jadi kalau IPBK itu lebih cepat selesainya. Jadi silakan dicoba kawan pajak. Gitu ya. Ya, kalau nggak ada yang nanya? Iya. Nggak ada yang nanya. Kalau kawan pajak nggak ada yang nanya di live IG kami, mungkin kawan pajak bisa menanyakan melalui saluran kami yang lain ya. Malu mungkin nanyanya di live IG gitu. Jadi jika kawan pajak masih membutuhkan informasi nggak cuma tentang IPBK kali ini atau tentang Kortex, informasi yang lainnya tentang perpajakan secara umum ya. Kecuali PBB ya Mbak ya. Ya PBB sudah tidak di kami kecuali PBB. Iya, yang selain pedesaan dan perkotaan di kami. Karena kadang kawan pajak tuh datang, kasihan loh karena udah jauh-jauh datangnya ke kantor pajak nanyanya PBB perkotaan gitu. Jadi utang PBB saya berapa? Ya, kita bingung mau jawab, belum bisa menjawab karena memang sudah lepas ya. Iya, sudah dilepas ke Pemda gitu. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan tentang perpajakan secara umum, silahkan menghubunginya kemana Mbak? Bisa datang langsung ke KPP, baik datang langsung ke helpdesk atau baik pun di KPP masing-masing selama jam kerja ya kan pajak jam 8, jam 8 sampai jam 16 ya. Atau melalui telepon kering pajak di 1.500-200. Kawan pajak juga dapat melihat dari website pajak di pajak.go.id atau melalui YouTube @Ditjen-Pajak-RI. Iya, di YouTube Ditjen Pajak RI juga kalau misalnya penjelasan kami terlalu cepat mungkin Mbak ya, tentang IPBK dan Kortex ini ada di YouTube loh kawan pajak. Malah di ada YouTube tutorialnya kan? Iya, tutorialnya ada. Jadi kalau kawan pajak memang kurang bisa mengikuti karena kami terlalu cepat mungkin atau tidak ada peraganya di sini ya. Nggak bisa memberikan peraga. Iya, jadi kawan pajak bisa buka YouTube @Ditjen-Pajak-RI. Silahkan dicari IPBK, nanti akan muncul bagaimana tutorialnya. Tutorialnya. Tentang Kortex juga sudah banyak ya Mbak ya, sudah banyak. Sudah banyak di-share di YouTube Ditjen Pajak RI. Silakan di-follow juga loh supaya kawan pajak bisa langsung nerima notif ya kalau ada postingan-postingan terbaru gitu. Follow YouTube kita juga nggak? YouTube kita apa Mbak? Ya, cari pajak Menteng 2. Iya. Follow IG-nya juga ya kawan pajak ya. Gitu. Kalau mau langsung ke chat di KPP juga bisa chat di nomor 0851 6368 0071 atau jika kawan pajak mau nelfon juga boleh. Teleponnya di 021 344 2471 gitu ya. Kita cek dulu lagi Mbak, siapa tahu ada yang nanya. Nggak ada sih yang nanya. Aman. Aman ya. Nggak aman ya, sih emang informasi yang kita sampaikan sih memang simple Mbak. Simple dan sebenarnya bukan info baru sih. Iya, karena memang banyak dari yang udah 2022 iya. Cuma memang di kita masih ada aja Mbak yang mindah bukuan manual. Jadi kita di sini live juga untuk mengingatkan adanya fitur baru IPBK gitu. Yang lebih simpel, jauh lebih simpel, jauh lebih memudahkan. Jadi kalau bisa dikurang-kurangin gitu PBK manualnya Mbak sayang kertasnya. Sayang kertas. 1 lembar permohonan, 1 lembar bukti bayar. Iya.
Kalau datang ke sini, ongkos bensin, ongkos transport dan sebagainya. Di Kalau rumah nggak perlu. kalau kirim lewat pos tercatat juga biaya ya Bayar Mbak ya. kos juga. Iya. Belum antrinya. Iya betul. Iya lumayan ya Lumayan antrinya. antrinya. Iya, karena kebetulan kita memang kantornya di pusat ya Mbak ya. Iya, Jadi memang kawan pajak yang datang ya lumayan banyak. lumayan banyak, Iya. benar sekali. Jadi benar-benar kalau kawan pajak memanfaatkan IPBK ini akan menghemat waktu gitu. Waktu, tenaga, ongkos. Iya benar. Iya. Jadi kayaknya sudah ya Mbak ya, kayaknya nggak ada yang nanya nih. Oh iya, ada info juga sih kawan pajak terkait edukasi Kortex ya Mbak ya. Iya. Kan kemarin edukasi Kortex itu pilihan 200 wajib pajak 200 saja. wajib pajak 200 yang tahap wajib pajak satunya. terpilih. Iya. Di tahap 2 ini, kedepannya kita akan mengadakan juga kelas pajak atau mungkin nanti semacam sosialisasi tentang Kortex. Iya. Itu kan pajak tunggu aja. Nanti info terbaru dari kami tentang link pendaftaran kelas pajaknya. Iya, Ya. nanti akan kita post mungkin di IG Iya, ya di Mbak IG, ya. jadwal dan link pendaftarannya Iya, sekaligus. iya. Jadi kalau kawan pajak mungkin kalau melihat simulatornya kurang Kurang puas, puas, ini kurang nih. Saya Dan benar-benar ada yang mau pengen belajar. ditanyakan, ini tuh Iya, apa sih? kalau Ini tuh simulator apa? kan nggak bisa ditanya ya Iya, Mbak ya. cuma melihat doang ya. Iya, kalau kawan pajak pengen lebih mengenal lebih dekat Kortex ini, nanti akan kami posting ya Mm-mm. link pendaftarannya. pendaftarannya. Jadi untuk tahap 2 ini kita membuka ya Mbak ya, Iya. membuka kesempatan enggak. Kalau Untuk dulu semua kan memang WP. kita pilih ya, kita pilih 200 wajib pajak. Kalau untuk tahap 2 ini kita langsung membuka link, siapa saja boleh mendaftar. Jika ingin lebih mengenal Kortex ini seperti apa, ingin praktek langsung misalnya gitu. Ya nanti dipantengin aja gitu ya Iya, Mbak ya. pantengin Instagram kami. Iya, postingan di Instagram kami. Oke deh, kayaknya sudah ya Mbak ya. Sudah. Oke, terima kasih kepada kawan pajak semua dan tetap ikuti live kami selanjutnya ya kawan Iya, pajak ya. Tetap tentu follow, iya tetap follow IG kita supaya kawan pajak juga selalu update dengan informasi-informasi terbaru gitu ya. Oke Mbak, kita salam perpisahan nih. Nah, simbol-simbol tangannya nggak sih? Gini aja kayaknya. 1, 2, 3. DJP DJP kuat, kuat, APBN sehat. Sampai jumpa lagi. Dadah.